Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu. Saya Eko Nurhayati, CGP Angkatan 10 kelas 027A dari UPT SMP Negeri 2 Bagong, Kabupaten Blitar. Berikut adalah video penerapan segitiga restitusi di sekolah saya. Segitiga restitusi yaitu suatu dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi antara lain menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah berdasarkan pada prinsip setiap individu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Murid mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus 1. Pada saat jam istirahat pertama, Alia, siswa kelas 8A, datang menemui Bu Eko dengan wajah yang kesal. Ketika Bu Eko menanyakan tujuan menemui Bu Eko, ternyata Alia ingin bercerita. Bu Eko pun mempersilahkan Alia untuk bercerita karena terlihat wajah Alia yang kesal dan seperti ada beban. Setelah beberapa saat, akhirnya ia bercerita kalau tidak terima pekerjaannya dicontek oleh teman sebangkunya. Ia marah dan tidak bisa mengendalikan emosinya hingga mengebrak meja. Skenario penyelesaian kasus 1 menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum Mbak Alia, selamat pagi. Pagi Bu. Oke, tadi waktu masih Bu Eko jalan, Bu Eko mendengar Alia sudah memanggil-manggil Bu Eko. Mungkin ada sesuatu yang bisa Bu Eko bantu. Iya Bu, saya mau cerita. Oh, ternyata mau cerita. Oke, kalau Alia mau cerita, silahkan Alia bercerita. Siapa tahu nanti dengan cerita bisa mengurangi beban yang ada di dalam pikiran Mbak Alia, gitu ya. Jadi Bu, hanya setiap hari teman saya itu menyontek hasil kerja saya, baik PR, tugas, bahkan ulangan Bu. Padahal saya sudah setiap hari belajar agar bisa mengajarkan lebih baik. Malah dicontek gitu aja. Dia tak mau berusaha sendiri Bu. Dengan kata lain, Alia hari ini merasa kesal karena pekerjaannya sering dicontek oleh temannya, seperti itu. Iya Bu. Lalu apa yang Alia lakukan dengan temannya Alia yang suka nyontek itu? Saya bentak, saya marahi Bu. Lalu tanpa sadar, saya akan mengebrak meja Bu. Mengebrak meja? Oke, Mbak Alia mengebrak meja tentunya pasti ada alasannya, bukan? Iya Bu, masa saya udah setiap hari belajar, terus dicontek gitu aja. Dia nggak mau berusaha sendiri. Ya wajar lah kalau dicontek terus merasa kesal gitu ya. Kalaupun saya di posisinya Alia, mungkin saya juga pasti akan merasa kesal kalau pekerjaannya dicontek seperti itu. Mbak Alia, berkaitan dengan tindakannya Alia yang tadi mengebrak meja, itu kira-kira sesuai nggak dengan nilai keyakinan kelas yang ada di kelas kita? Tidak Bu. Tidak sesuai? Tidak. Oke, kalau Mbak Alia tadi menyampaikan tidak sesuai dengan keyakinan yang ada di kelas kita, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah Alia langgar? Menghargai teman Bu. Menghargai teman? Oke, menurut Alia, saling menghargai teman itu penting apa tidak? Penting. Penting. Kalau menghargai teman itu menurut Alia adalah sesuatu yang penting, bagaimana langkah Alia kira-kira untuk memperbaiki masalah ini? Lebih sabar lagi menghadapi teman Bu dan menahan emosi. Jika ada teman yang mengejar, saya lapor ke ibu atau ke guru mapel.
Bagus, Alia sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang Alia hadapi. Jika demikian, saya sangat senang sekali Alia sudah bisa ya menemukan solusi dari permasalahan sendiri. Mungkin Alia ada yang mau disampaikan selain hal itu? Sudah, Bu. Sudah, kalau sudah, Alia bisa kembali ke kelas. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dan besok-besok kalau mau cerita silakan datang untuk menunjukkan lagi. Iya, Bu. Terima kasih. Bu, ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sufania Salsabila dari kelas 8A. Saya senang karena telah bisa berdiskusi dengan Bu Eko. Dan saya lebih mengerti bagaimana cara menahan emosi dan lebih bersabar lagi jika ada masalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus 2. Hari, siswa kelas 8B dipanggil oleh wali kelasnya pada saat jam istirahat setelah jam pelajaran olahraga. Raffi dipanggil karena wali kelasnya mendapat laporan dari guru tiket bahwa akhir-akhir ini Raffi sering datang terlambat ke sekolah sehingga ada beberapa tugas yang tertinggal. Berikut adalah skenario penyelesaian kasus 2 menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum Mas Raffi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Sehat ya? Iya, Mas Raffi. Kira-kira Mas Raffi tahu nggak kenapa hari ini Bu Eko memanggil Mas Raffi untuk datang ke ruangannya Bu Eko? Tidak tahu. Jadi gini Mas Raffi, tadi Bu Eko mendapat laporan dari guru piket ya, bahwasanya akhir-akhir ini Mas Raffi sering datang terlambat ke sekolah. Nah, apakah memang betul seperti itu Mas Raffi? Ya Bu, saya sudah terlambat sebanyak 5 kali dalam 1 bulan ini. Terlambat ke sekolah sebanyak 5 kali? Ya, Oke, menurut Mas Raffi, sering datang terlambat ke sekolah itu suatu kesalahan apa bukan? suatu kesalahan Bu. Kesalahan. Mas Raffi, seseorang itu kalau melakukan suatu kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar ya. Tapi yang terpenting itu bagaimana kita untuk bisa berusaha melakukan perbaikan dari permasalahan yang kita hadapi, atau dari kesalahan-kesalahan itu kita bisa mengambil pembelajaran begitu ya. Oke, Mas Raffi kan sering datang terlambat. Nah, kira-kira hal apa yang membuat Mas Raffi itu sering datang terlambat ke sekolah akhir-akhir ini? Karena sering begadang Bu. Sering begadang? Kalau Bu Eko boleh tahu, begadangnya itu melakukan apa ya? Karena sering bermain HP sampai larut malam. Jadi kalau Bu Eko boleh menyimpulkan, Mas Raffi akhir-akhir ini sering datang terlambat ke sekolah karena begadang dan bermain HP gitu ya. Oke, Mas Raffi, kira-kira Mas Raffi sudah tahu nggak dengan keyakinan yang ada di kelas kita? Tahu Bu. Berarti kalau sering datang terlambat itu melanggar keyakinan yang ada di kelas kita apa tidak? Melanggar Bu. Melanggar. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah Mas Raffi langgar? Kedisiplinan Bu. Kedisiplinan. Kalau menurut Mas Raffi, disiplin itu penting apa tidak ya? Sangat penting. Sangat penting. Saya setuju kalau disiplin itu sangat penting. Kan dengan disiplin itu bisa melatih kita untuk bisa membagi waktu dengan baik. Kemudian kita juga bisa menghargai orang lain dengan disiplin, tugas-tugas tidak menumpuk, dan juga melatih kita itu biar lebih peduli dengan sesama. Nah, Mas Raffi, kira-kira dari apa yang sudah Mas Raffi ceritakan tadi, Mas Raffi ingin tidak untuk memperbaiki permasalahan yang sering datang terlambat tadi? Ini Bu. Ingin. Kalau Mas Raffi ingin, kita pikirkan bersama ya, kira-kira apa yang akan Mas Raffi lakukan untuk memperbaiki permasalahan Mas Raffi yang sering datang terlambat ini? Tidak akan bergadang dan main HP sampai larut malam lagi Bu. Tidak begadang dan tidak main HP sampai larut malam gitu ya. Oke, Bu Eko setuju dengan apa yang sudah Mas Raffi utarakan tadi, dan di sini Bu Eko juga
senang bahwasanya Mas Raffi itu sudah mengetahui kesalahannya apa. Mas Raffi juga sudah bisa menemukan solusi bagaimana untuk mengatasinya. Dan nanti Bu Eko juga akan bekerja sama dengan orang tuanya Mas Raffi di rumah ya, agar Mas Raffi di rumah ada yang memantau, tidurnya tidak malam-malam, agar besoknya tidak terlambat datang ke sekolah. Bagaimana Mas Raffi? Setuju ya nanti kalau Bu Eko bekerja sama dengan orang tuanya? Setuju. Oke. Mungkin dari awal pembicaraan kita sampai akhir ini masih ada hal lain lagi yang Mas Raffi pengen utarakan ke Bu Eko? Ingin meminta maaf Bu. Ingin meminta maaf. Ya, Ingin meminta maaf untuk apa ya? untuk tidak akan terlambat lagi Bu. Oke, Bu Eko senang sekali bahwasanya kamu sudah menyadari kesalahan yang kamu lakukan. Dan karena ini sudah waktunya untuk pembelajaran selanjutnya, Mas Raffi, Bu Eko persilahkan untuk kembali ke kelas. Dan misalkan besok-besok Mas Raffi ingin cerita atau Mas Raffi ingin curhat sesuatu berkaitan dengan rencana yang sudah kita buat, Bu Eko persilahkan untuk menemui Bu Eko lagi ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau sudah membuat tadi kaget ya, Bu Eko panggil. Silakan kembali ke kelas. Terima kasih. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Raffi dari 8B dan saya merasa senang sekali karena telah berdiskusi dengan Bu Eko dan saya telah menemukan solusi dari permasalahan saya tanpa disalah-salahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.